Ana wa iyyahu min ahli syarri wal zahir wa bil ijabatil jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Al-babul khamis, bab kelima. Yang berdengar ujuk-ujuk bab kelima. Emang kita mengelanjutin ngajinya. Dari ngegantung, ceritanya ini kanjian gantung. Biasanya kalau yang gantung-gantung malam-malam baik mainnya. Gantung, kayak ngajian digantung. Al-babul khamis, bab yang kelima. Jadi oleh karena banyak pintunya, ini pintu kelima ceritanya. Al-babul khamis, pembahasannya fadilatu majlisi zikri wa du'ai wal qiraah wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung bener ya. Oh nyambung atau kita sambungin? Nah, nyambung. Rokok sambung. Udah beres, nyambung baik. Fadilah, keutamaan majlis zikir, pengajian yang di dalamnya ada zikir. Ada nggak majlis zikir? Wadu'ai, dan majlis doa, dikit-dikit doa khitanan, dikit nikahan, dikit ulang tahun nikahan, pos pertama, pos kedua doain lagi, pos ketiga doain lagi, doa. Wal qiraah, dan majlis qiraah Quran. Wassolati, dan majlis di dalamnya dibacakan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, bab kelima ini menceritakan keutamaan-keutamaan yang berlandaskan ilmiah, bukan omdo, bukan cerita doang, tetapi amaliyah-amaliyah yang oleh salafun soleh, orang-orang dahulu, oleh para sahabat, oleh para tabi'in sering digawein, dan itu bukan tanpa dalil, ada dalilnya. Pertanyaannya, kalau ada dalilnya boleh diikutin nggak? Boleh diamalin? Boleh dikasih tahu? Boleh digero-geroin? Boleh diadain? Maka fadilatu majlis zikir seperti tadi oleh guru kita, al-ihtifal bi maulidin nabi syarif, bahwasanya al-ihtifal bi maulidin nabi syarif la yahtaju ila hadisin sahih. Kagak perlu maulid, kagak perlu pakai hadis sahih, tetapi yahtaju ila qalbi sahih. Kagak perlu pakai dalil sahih, nggak ada dalil nantinya. Yang penting yahtaju ila qalbin sahihin, hatinya kudu aja, kudu bener. Walaupun hatinya ada, tetapi kagak bener, ngebrudul. Apa merudul? Merutug. Banyak dari lu ngebrudul, boleh sahih. Tapi kalau hatinya kagak bener, bermasalah, nggak bau. Oh, saya mah pakainya Sahih Bukhari, oh sama baik. Sahih Muslim, oh sama baik. Tapi gak mau maulid, berarti ada masalah. Masalahnya bukan hadis sahihnya, bukan dalilnya. Masalahnya adalah hatinya julid. Dah, kalau udah itu mah udah selesai. Walaupun disogogin Fathul Bari, waduh, 8 jilid. Kagak ngaruh. Kalau hatinya gak mau maulid kepada Rasul Muhammad, maka al-ihtifal bi maulidin nabi la yahtaju, hakikatnya tidak perlu dalil sahih, tapi kudu perlu yahtaju ila qalbin sahih, hati yang bersih. Karena itulah anwar dan musyrikah yang akan terpancar, bahwasanya keberkahan akan diperoleh oleh orang-orang yang insya Allah mahabbah kepada Rasul, mahabbah kepada sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, landasan pertama,
Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Surah Al-Kahfi ayat 28 disimak dikutipnya sampai aina ka'anhum. Ayat ini turun asbabul nuzulnya, kronologi turun ayat ini Al-Kahfi ayat 28 karena para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah masuk Islam itu enggan, kagak mau ngaji kalau di majelis Nabi ada orang fakir miskin. Gengsi ngajinya. Gua mah darahnya darah biru, dia mah coklat, gak mau. Wasbir nafsaka ma'al ladina, bertahan kudu anteng, kudu diem, ma'al ladzina beserta orang-orang yad'una rabbahum, yang beribadah, meminta, yad'una beribadah, rabbahum atas Tuhan mereka, bil ghadati di waktu pagi, wal asyiyi dan di waktu sore. Yang mana mereka yang doyan ngaji itu yuriduna wajhah, hanya menginginkan keridhaan Allah. Walaupun di sana yang tempat ataupun yang hadir di pengajian itu adalah orang-orang kampung, orang-orang biasa, kagak peduli. Yang penting mah tujuannya yuriduna wajhah. Berangkatnya memang lillahi ta'ala, bukan nyari yang lain. Yuriduna wajhah. Bila mana ada majlis, bila mana ada pengajian, duduk baik, hadir baik dengan mereka. Kenapa? Karena duduknya, hadirnya orang di sebuah pengajian, di sebuah majlis, tanpa melihat siapa yang hadirnya, tanpa melihat siapa yang pegang mic-nya, duduk ngaji lillahi ta'ala, niatnya karena libtigo imardotillah wala ta'du. Dan janganlah engkau palingkan ainaka, kedua pandanganmu, anhum dari mereka. Artinya, kalau kita punya tetangga doyan ngaji, deketin supaya kita ke bawah ngaji. Kalau ada teman doyan ngaji, deketin supaya kita keajak ngaji. Apalagi kalau di depan rumah kita ada pengajian, kudu kita ngikut deprok. Supaya apa? Disebutnya orang yang doyan ngaji. Dia mah malam Senin ngaji, disebutnya tukang ngaji. Mendingan tukang ngaji daripada tukang gosip. Kan begitu istilahnya. Maka disebutnya tukang kebaikan. Tukang ngaji malam Senin, tukang ngaji malam Selasa, tukang ngaji sampai tiap malam ada dia mengaji. Sampai doyannya ngaji disebutin detailnya, tukang ngaji dia mah. Padahal ngajinya ngaji biasa baik. Kenapa demikian? Ada sebuah makalah orang Arab berkata, kullul mar'i hadithun, setiap manusia akan jadi cerita. Fakun hadithan hasanan idawa'a, jadikanlah sejarah hidupnya cerita-cerita yang baik, idawa'a bila mana meninggal. Esok hari meninggal siapa? Bang Patul. Umpamanya. Siapa dia? Tukang ngaji. Tuh disebutin. Fakullul mar'i hadisun, setiap orang akan disebutin. Tukangnya tukang apa? Nah, bila mana mau disebutin kebaikannya, fakun hadithan hasanan, ukirlah sejarah kehidupan supaya cerita hidup kita yang baik. Idawa'a, bila mana meninggal. Kenapa? Kalau udah meninggal jadi cerita. Siapa dia? Dia mah tukang apa? Tukang janggonjreng. Wah, bahaya. Dia mah tukang apa? Tukang ngaji. Malam Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, lagi Jumat ngaji, Minggu orang dia mengapel, dia mah ngaji baik. Namanya tukang ngaji. Dilaporin meninggal, ternyata langsung musola, Pondok Melati, masjid di sini,
masjid, Haji Agan, musolanya, semuanya kompak. Innalillahi umpamanya. Siapa yang meninggal? Tukang ngaji. Tuh, tukang ngaji. Kalau tukang ngaji, gak usah dipinta, langsung orang angkat tangan. Allahumma gfirlahu, mudah-mudahan diampuni. Oh, padahal tukang ngaji. Tapi kalau umpamanya yang jahat, yang meninggal, udah mau diumumin, udus. Ternyata spekernya rusak. Waduh. Toanya kebakar. Susah. Triple Adam. Udah mau meninggal, jelek gawenya, mau diumumin, toanya rusak. Udah. Giliran diumumin, innalillahi, siapa yang meninggal? Puas, alhamdulillah. Kenapa dia tukang anu? Lah, tukang anu. Maka kun hadisan hasanan idawan. Supaya apa? Kita kalau meninggal esok pegeto minggu depan disebut tukang. Mau nggak kira-kira? Ada yang mau ngajian di mana? Di rumahnya Pak Anggi. Oh, pada meninggal. Lagi ngapain? Ngaji. Oh, alhamdulillah lagi ngaji. Terus gimana yang yaitu yang ustadznya? Itu mah belakangan meninggalnya. Oh iya tuh. Biasanya begitu. Nah, kalau gurunya duluan siapa yang ngajar emang? Oh iya. Jemaah mah banyak stoknya. Kalau ustadznya enggak ada stoknya, terbatas. Mohon maaf. Itu mah sudah calling gitu, sudah calling. Belakangan. Gimana we asa atuh tuh cara nama supaya manjang gitu ceritanya mah. Lanjut. Itu jadi gitu dalilnya. Kudu demen ngajian. Kalau ada tetangga, ada teman, ikat supaya kita ke bawah ikut ngaji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah diriwayatkan dan beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi lagi ini. Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla tanadau halummu ila hajatikum ilahil hadis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah seorang muhaddis yang levelnya kedua, sahabat paling banyak meriwayatkan setelah Bunda Siti Aisyah. Bunda Siti Aisyah meriwayatkan kurang lebih 5.800 hadis. Sedangkan Imam Abu Hurairah di bawahnya kurang lebih ada 4.500 hadis. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah ini. Inna lillahi ta'ala malaikatan. Allah memiliki sekelompok malaikat yang tugasnya punya tugas khusus. Ini Kopassusnya malaikat nih. Malaikatan ngapain tugasnya malaikat itu? Yatupuna, ngeliling mider baik. Di mana malaikat sekarang tugasnya ada di Keranggan. Ngapain? Yatupuna, nyari-nyari, ngeliling-ngeliling. Ngeliling di mana? Fituruk, masuk ke gang-gang, masuk ke jalan-jalan, masuk ke jalan, ke gang turuk, jamak daripada torikun, jalan, turuk, jalan-jalan, termasuk gang, masukin ke jalan. Jadi tiap malam, tiap hari, tiap siang tuh gang sama jalan hakikatnya kalau dibuka oleh Allah itu ada malaikat yang ngejaga. Ngapain tuh malaikat? Yaltamisuna, mencari-cari. Ahla dzikri, orang tukang zikir. Oh, nyari-nyari tukang zikir. Maksudnya di sini ahla dzikri itu majlis zikir. Fa iza wajadu, terus umpamanya udah belok mana? Malaikat sekarang posisinya ada di perempatan padang kosong, nggak ada yang ngaji. Lewat dikit, masjid yang belah ono nggak ngaji, sepi. Sebelumnya sepi, malaikat nyari lagi. Terus lurus, yang jipit belah kiri ke depan, sepi. Aduh, belok lagi nggak jadi. Terus ke perempatan AL, sepi baik. Ke kiri masih sepi, ke kanan terus gelap. Ternyata ada bang bung. Apa tuh? Maulid, dah didengerin. Ya tamis, ada pengajian ini. Datang malaikat tuh. Nah, awas di belakang Haji Agan dan malaikat. Fa idza wajadu qauman yazkurunallah.
Bila mana malaikat ini nemuin sekelompok manusia lagi zikir la ilaha illallah, mantap. Yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau, maka malaikat ini menyeru. Apa seruannya? Halummu ila hajatikum, monggo sampaikan apa hajat kalian. Yang mau jodoh silahkan kencengin jodohnya. Yang lagi usaha, mudahan usahanya gol. Yang lagi nyalo tanah, mudahan gol tanahnya. Yang lagi mudah-mudahan beres urusannya. Halumu terus hajatikum. Apa kek hajat dunia, hajat akhirat, sebutin. Yang anaknya lagi cari gawe, mudah-mudahan gawenya dapat. Yang anaknya belum nikah baik, mudah-mudahan jodohnya ada. Yang umpamanya lagi buka warungnya rame. Yang lagi nyari jodoh, mudahan cepat-cepat nikah. Nah, halumu ila hajatikum. Apapun baik hajatnya. Hajat batul semua. Ini mewakili. Terus setelah seperti itu, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama. Maka malaikat itu mengepakkan sayapnya. Puas dikepakkan sayapnya ila sama idunya, sampai sayapnya itu menembus langitnya bumi. Parah tuh mah. Terus fayas'aluhum rabbuhum, ketika malaikat sudah menemukan orang-orang lagi kongkok, lagi duduk, lagi ngaji, ada yang dibacanya, ada yang baca maulid, ada yang baca Quran, ada yang baca dzikir, ada yang buka kitabnya, apapun. Bagaimana bosan kalau ngajinya ikro, hama ngaji. Bagaimana kalau ngajinya cuma ngedenger doang, jiping, ngaji. Bagaimana kalau yang ngaji tapi jiler, ngajinya miler baik, ngaji. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala nanya ke malaikat yang udah nemuin tuh orang yang ngerumun-rumun lagi ngaji. Wahuwa, padahal Allah itu a'lamu, gak usah nanya. Padahal mah Allah sudah tahu, tapi ini mah koordinasi doang. Ma yakulu ibadi, hei malaikat, kalian kan tadi malam tuh udah ada di pojok keranggan. Tuh orang-orang yang lagi rame-rame di rumahnya Pak Anggi, ngapain itu ngapain? Ma yakuluna ibadi, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka baca, apa yang mereka bacakan. Qala, Nabi berkata, yakuluna, malaikat melaporkan, yusabbihunaka, Tuanku wahai Allah, mereka itu yang sedang ngaji mentasbihkan, mensucikan engkau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Maka biasanya ada yang da'i itu ujuk-ujuk naik assalamualaikum subhanallah walhamdulillah, baca baik di belakang nih. Ikut coba supaya di belakang ngopi, ada ngopinya, kopi ada kopi. Ada yusabbihunaka, membaca tasbih kepada engkau, wa yukabbirunaka, membaca takbir, wa yahmadunaka, membaca tahmid, alhamdulillah, wa yumajjidunaka, dan mengagungkan engkau. Fayaqulu, terus Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, hal ro'auni, mereka yang membaca takbir, membaca tahmid, membaca takdis itu, hal ro'auni, apakah mereka melihatku? Fayaquluna, malaikat menjawab, la, itu pasti enggak melihat. Wallahi, demi Allah, ma ro'auka, mereka yang bertasbih, berzikir, itu hanya semata-mata berzikir tanpa melihat, menyaksikan engkau ya Allah. Lanjut bagaimana? Fayaqulu, maka Allah berkata, kaifa law ra'auni, yang mereka ucapkan itu enggak melihat, kira-kira bagaimana kalau mereka melihat kami, melihat saya, kata Allah. Kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka melihatku? Enggak melihat saja kayak begitu, sampai malam-malam baca maulid, ngaji sama maulid, itu melihat enggak? Enggak melihat Allah. Bagaimana kalau melihat? Lebih dahsyat daripada itu. Maksudnya begitu. Faqala, berkata Nabi,
Yaquluna, malaikat berkata, "Lau ra'auka kalau kanu asyaddalaka ibadatan." Umpamanya itu orang-orang yang ngaji bisa menyaksikan engkau, kanu asyaddalaka ibadatan, pasti ibadahnya lebih dahsyat, lebih meningkat daripada itu. Cacak-cacak kalau bahasa kita mah. Cacak-cacak orang kagak melihat Allah, enggak melihat, enggak menyaksikan, tahlilnya, zikirnya hebat kayak begitu, apalagi kalau menyaksikan. Wa asyadda kalaka tamjidan, dan pasti amat mengagungkan engkau. Wa aktsaru laka tasbihun, tetapi dan pasti banyak membaca tasbih kepada engkau. Fayaqulu, Allah pun berkata, kira-kira pamadza yas'aluna, kira-kira malaikat yang mereka minta itu apa? Itu. Pertanyaan pertama, apa yang mereka baca? Pertanyaan kedua, famadza yas'aluna, apa yang mereka minta sebetulnya? Yang ngaji malam-malam itu ya sampai-sampai kopi keluar, rokok keluar, onoh keluar, ngebela-belain pengajian hingga tengah malam tuh sebetulnya apa sih maunya? Gitu. Famadza yas'aluna, qala, berkata Nabi, yaquluna, malaikat melaporkan, yas'aluna kal jannah. Wahai Allah, itu orang-orang yang ngedeprok, ada yang udah 30 kali itu geser-geser kaki. Saking itunya, saking semangatnya, udah selonjorin, lipat kanan. Yang sebelah kiri selonjorin, lipat kiri. Udah geser kanan, geser kiri. Udah apalagi yang paling belakang di bawah pohon itu. Duh, ngaji lama banget ya. Siapa sih ngaji? Lama banget ini mah. Udah kagak jelas lagi ngajinya. Umpamanya, ini mah umpamanya begitu, umpamanya. Nah, begitulah umpamanya biasanya. Tetapi yang di depan mantap semangat. Yang di belakang ada bocah-bocah, tapi semangat juga. Ada yang ngopi di bawah pohon. Semangat itu mah, mantap itu mah. Sampai rokok udah 3 bungkus, habis itu mah. Umpamanya, tapi semuanya sama. Apa? Yas'aluna kal jannah. Semuanya minta minta 3 orang. Minta 10 orang. Minta 35 orang. Minta 56 orang. Minta 70 orang. Minta yang di bawah pohon belum kedengeran. Minta nah, kedengeran sekarang mah. Nah, supaya saksi ini, itu siapa sih ngajinya? Itu ustadz yang tuh, yang banyak ngomong. Ditanya malaikat, tapi ya Allah, mereka mah kompak. Pas ditanya, minta apa? Surga. Dah, disaksiin, dilaporin tuh. Termasuk di bawah pohon dilaporin. Qala, Nabi berkata, yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahal ro'auha, wahai malaikat, mereka yang minta surga itu ngelihat surga enggak? Gitu. Mereka yang minta surga itu ngelihat surga enggak? Enggak, cuma minta doang. Cacak-cacak enggak ngelihat, segitunya mintanya. Faqala yaquluna wallahi ya rabbi ma ra'auha. Mereka yang minta teriak-teriak minta surga itu kagak melihat sama sekali, enggak melihat. Minta doang. Terus qala, Nabi menyampaikan, yaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, bagaimana umpama mereka kalau melihat surga? Udah langsung. Kalau melihat surga umpamanya kita pasti langsung, ya Allah, wafatkan malam ini. Ngelihat surga udah kelihatan. Sekarang aja enggak melihat, begitu kedemennya menginginkan surga. Maka ada sebuah majelis ketika dibacakan suatu lafaz, maka rontoklah dosanya, bersihlah dosanya. Tidaklah setiap orang yang duduk di pengajian kecuali Allah ampuni dosanya. Amin. Pertanyaannya, kalau udah diampuni dosanya bersih nggak? Bersih nggak? Bersih nggak? Nah, ketika bersih, Allah sayang, langsung dimatiin. Udah bersih, sayang. Ini orang udah mantap banget tahlilnya, udah la ilaha illallah. Dosa mulutnya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, tangannya bersih, bertasbih, duduknya bersih, udah bersih semuanya. Ketika bersih, malaikat, wah bersih nih, udah gue cabut nih, udah bersih, udah bener ya, udah kasihan, udah bersih, nanti kotor lagi nantinya. Kalau udah bersih maka siap-siap deh. Berarti
Ketika kita dzikir tetapi masih hidup, berarti kita masih sakit. Tuh masuk jamaah. Kalau kita besok pagi masih hidup, ditakdirkan oleh Allah kun payakun, pagi-pagi bisa ngopi, bisa selonjor sama bin yang punya. Itu berarti kalau besok hidup berarti kita masih, karena kalau udah sempurna jodohnya, rizkinya, udah bersih, Allah cabut. Udah bersih, sayang. Maka majlis dzikir ibarat laundry. Ibarat apa? Nyuci kita. Kalau udah bersih, sayang. Kalau ngotorin lah. Ada juga pengajiannya setengah jam, ngobrolin gurunya 2 jam. Umpamanya di sono di sini mah nggak ada, insya Allah sini mah. Udah bersih, sayang, gitu maksudnya. Wa hal ra'auha qala, berkata yaquluna la wallahi fa kaifa la ra'aha qala, berkata Nabi, yaquluna, malaikat berkata, lau annahum ra'auna kanu asyadda alaihi hirsan, umpama orang-orang itu menyaksikan surga, maka mereka sangat semangat hirsan, semangat untuk mencapai surga. Wa asyaddalah talaban, dan sangat semangat untuk mencari dan memintanya. Wa a'dhama fiha rughbatan, dan sangat tinggi optimis dan untuk semangatnya menggapai surga. Qala, terus Allah pun bertanya. Jadi 3 tahapnya. Yang pertama Allah tanya, yang dibacanya apa? Yang kedua, yang dipintanya apa? Yang ketiga, famimma yata'awwadzuna, apa yang mereka minta untuk diselamatkan atau dihindarinya. Qala, Nabi berkata, yaquluna, malaikat melaporkan, yata'awwadzuna minan nar, orang-orang yang ngaji itu minta selamat dari neraka. Minta selamat dari minta selamat dari selamat dari 40, selamat dari 50, selamat dari Qala, maka Nabi berkata, fayaquluna, maka Allah berkata, wa harauha, mereka yang minta selamat dari neraka itu emang melihat neraka begitu. Kenapa minta? Orang nggak pernah melihat. Faharauha, apakah mereka melihat? Qala, Nabi berkata, yaquluna, malaikat berkata, la wallahi marauha, orang yang ngaji yang minta ingin selamat neraka itu nggak pernah melihat neraka, ya Allah. Fayaquluna, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala merespon ataupun berkata, kaifa law ra'auha, bagaimana umpamanya mereka melihat neraka. Saking takutnya bagaimana. Sekarang aja di dunia enggak melihat neraka, begitu takutnya mereka untuk neraka, padahal enggak melihat neraka. Yaquluna, maka malaikat berkata, law ra'auha kana asyadda firaran, umpama manusia yang ngaji itu melihat menyaksikan neraka, asyadda firaran, pasti mereka ngacir, labur menjauhi apa yang Allah murkai. Wa asyaddu laha mukhawafan, dan sangat takut bila mana melihat neraka seumpamanya dengan nyata. Qala, Nabi berkata, yaquluna, maka Allah berfirman, ini endingnya. 3 tahapnya majlis taklim tuh. 1, ditanya apa yang mereka kerjain, apa yang mereka baca, apa yang mereka obrolin. Yang kedua, apa yang mereka minta, apa yang mereka minta. Yang ketiga, apa yang mereka ingin selamat darinya. Dan yang terakhir, ini endingnya, statement closingnya. Yaquluna, maka Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ini persaksi syahadah Allah. Persaksian Allah bersaksi di hadapan para malaikatnya yang melaporkan. Saksikan wahai para malaikat, bahwa engkau semua malaikatku telah melaporkan si fulan ngaji, si fulan ngaji, si fulan ngaji, si fulan ngaji, si fulan hadir. Qad ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka yang sedang ngaji. Alhamdulillah. Berarti ngumpul ngaji ada faidahnya, majlis dzikir ada faidahnya, sholawat ada faidahnya, baca Quran ada faidahnya. Maka bila mana ada orang mengatakan tidak ada faidahnya, maka benar apa salah? Ada orang yang mengatakan bahwa majlis ta'lim, majlis zikir itu adalah salah. Benar apa salah?
Selanjutnya, qala, Nabi berkata, yaqulu, berkata, malakun minal malaikat. Ada nih, untung ada malaikat yang merespon. Ya Allah, benar ini, diampuni mereka semuanya. Benar ini. Qala malakun minal malaikah. Ada satu malaikat di antara malaikat yang melaporkan. Fihim pulanun laisa minhum. Bahasa kita mah, ya Allah, itu pengajian tuh ada anggota baru nongol. Dia mah baru ngaji, dia mah baru ngaji. Fihi fulanun, di pengajian ahli zikir, ahli sholawat, ngaji kitab itu, fulanun, ada satu orang. Laisa minhum, bukan anggota majelisnya. Bukan dia mah, padahal mah nempong-nempong doang. Diajak-ajak doang. Tadinya mah gak mau ngaji, cuma ditarik-tarik, kepaksa ngaji. Nah begitu, kepaksa ngaji. Padahal gak doyan, dipaksa ngaji tetangganya. Bang, ayo ngaji kita. Ngaji di mana? Di sono, ngapain? Ngopi. Oh, ayo siap ngopi mah. Padahal mah ngaji. Ada ngopinya, pokoknya ada ngopi lah, ngopi udah. Apa itu kan pengajian majelisnya? Majelis kopling. Kopling. Kopi keliling maksudnya. Kopi keliling. Panjang, padahal mah di dalamnya mah Nusan Mahfud. Ngajian apa? Fatul Mu'in. Aduh, buset dah. Pusing gitu mah. Padahal mah ngajian kopling, kopi keliling. Di dalamnya, wah, mantap pengajiannya. Ada anggota baru nemplok ini mah. Fihim pulanun laisa minhum. Ada orang anggota baru. Ada bocah baru ini mah ngaju. Innama ja'a lihajatin. Nongkrongnya ngaji itu sebetulnya bukan ngaji, dia mah ada perlu. Ngapain? Mau nagih utang. Ada keperluan, apalagi ada serebetan begitu umpamanya. Kenapa dia ngaji? Oh, doa dia bahkan ada calon anu kita mah. Jadi ngaji. Sebetulnya mah enggak ngaji sih saya mah, cuman ada target khusus. Umpamanya begitu. Innama ja'a lihajatin. Orang ini gagah ngaji, tapi ada target khusus. Targetnya apa? Umpamanya apa ke targetnya? Belut. Ini mah padahalnya mah nanam padi tapi belutnya nongol. Itu belambat juga dua-duanya. Jadi padinya kita babad, belutnya pun comot, dua-duanya dapat. Jadi padinya dipanen, belutnya dapat. Nah gitu. Jadi ilmu dari gurunya dapat, anak juga dapat. Oh, kok santai begitu. Innama ja'a lihajatin. Dia mah gagah ngaji sebetulnya mah cuman ngikut-ngikut doang. Itu yang ngikut-ngikut doang. Ditanya malaikat, nih kira-kira yang begini gimana nih urusannya nih, statusnya nih Allah nih. Dia mah cuman anggota baru doang, dia mah cuman ikut kongko doang. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, humul julasa. Orang-orang yang ahli zikir itu al-julasa, mereka yang duduk-duduk semua, la yashqa, tidak akan celaka. Ini kata Allah nih, Ini bukan disampaikan oleh Rasul. Humul julasa'u, ada para habaib, ada para kiai, ada ulama, ada ulama-ulamaan, ada ustadan, ada ustad yang biduan dulu, banyak punya lah. Ada ustad yang mutungan juga ada. La yashqa, semua yang ngaji itu ahli zikir, ahli sholawat, la yashqa, tidak akan celaka, bihim, sebab mereka siapa? Jalisuhum, yang ikut duduk sama mereka. Padahal dia mah orang baru, kagak niat ngaji, cuman ngumpul sama tukang. Dia mah bukan ustad tapi ngumpul sama pengajian. Dia mah bukan habaib tapi ngumpul di pengajian. Maka humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk, yang sudah dijamin diampuni oleh Allah, itu akan memberikan syafaat, membela kepada orang yang asing, walaupun itu orang baru hari itu nongolnya, datangnya pun paling belakang lagi setengah jam terakhir, udah injury time, orang mau doa baru nongol dia mah. Padahal datangnya cuman 10 menit terakhir, itu udah mau penutup doa, itu pun doa ketiga. Doa pertama belum datang, doa kedua belum datang, doa ketiga ujuk-ujuk itu pun kenapa telat, ngopi di belakang dulu mau ngerokok. Kita mah nunggu doa dulu. Kayak begitu. Datang ujuk doa. Alhamdulillah, itu MC-nya agak pinter.
Doa pertama oleh Kiai Haji Patul. Doa kedua oleh Onr Hamdalah. Doa ketiga oleh Kiai Anuh. Nah, tadinya mah nggak ada doa ketiga jatahnya. Oleh karena ada yang desak-desak di belakang, dan ini belum kena padilahnya nih. Ditambahin doa ketiga oleh Kiai Haji Anuh. Orang duduk. Maka Allah nanya, malaikat, itu yang begitu gimana urusannya ya Allah? Maka oleh Allah katakan, humul julasa ula yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk deprok ngikut kajian, majlis zikir, sholawat, kitab, apapun itu akan kebawa baiknya, dapat ampunan sebagaimana orang yang deprok dari awal. Masya Allah. Jadi kira-kira ini pengajian penting nggak? Penting banget nggak? Harus datang apa nggak usah datang? Harus datang. Harus diundang apa nggak usah diundang? Dah, kebocah diundang dulu mah. Kalau diundang mah hajatan diundang aja diundang. Dah ilah. Yang butuh siapa emang? Itu bisa mengislam bahasa gitu. Oh. Nah, ditanya kalau ada yang nanya sebelah tetangga, itu hadisnya apa? Mutafak alaih. Hadis mutafak alaih adalah hadis level tertinggi, nomor wahid, nomor 1, disepakati kesohihannya oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau bawa hadis ini, orang-orang cungkring alias cingkrang pun nggak bakal ngedebat. Apa hadisnya? Mutafak alaih. Udah, diem. Bukan Hasan Sohih lagi. Ini mah udah mutafak alaih, levelnya paling tinggi, paling puunnya. Ubun-ubunnya masih ragu juga pengajian begitu. Maka indahnya pengajian ulama salafun sholih diabadikan hadiah daripada bisyarah nubuwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berkata, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ditanya lagi, Ustadz, itu gimana kalau dosanya bertahun-tahun? Kudu sering ngaji. Umpamanya baru sekali bersihnya kaki doang, berarti kaki doang baru bersih nih. Berarti belum bersih yang lain. Ngaji lagi, naik ke betis bersih. Ngaji lagi, naik ke pusar. Terus. Lama kelamaan sering ngaji. Kira-kira bersih nggak? Bersih nggak? Nah, kalau udah bersih siap-siap baik. Kalau udah bersih siap-siap baik. Kira-kira ridho nggak? Wah, ini mah. Kira-kira ridho nggak? Udah bersih, sering ngaji, meninggal di pengajian, ridho nggak? Dah, bener ini. Udah bersih, meninggal di pengajian, ridho nggak? Mau nggak? Ah, kita mah belakangan dah ya. Belakangan. Ada baik akalnya kita mah. Belakangan kita mah. Yang penting mah kapan baik. Mau saya belakangan, monggo jemaah duluan, monggo. Atau sebaliknya, saya belakangan, duluan juga nggak apa-apa. Yang penting bersih-bersih baik. Kalau udah bersih, insya Allah bukan kita ngopi deprok di dunia, tetapi insya Allah kita kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.